pernah tahan BAB? Pernah tahan BAB nggak? Oh, bawanya aja gitu. Harus tadi ini. Cuma. Bapak pernah nggak saat BAB main kan dia bisa keluar tidak? Keluar tidak? Kayak orang diare keluar cairan cerut tiba-tiba kita kan udah makan tenaga tahan ambil lagi tenaga cerut keluar cairan kita di bagian BAB sama BAK iya terpotong-potong seperti itu kategorinya masih bagus Bapak Ibu ya jangan nanti dicoba lagi. Kalau mau dicoba ya udah besok pagi karena rata-rata kan pagi. Iya. Jadi kayak gitu Bapak Ibu senam kegel kalau Bapak misalnya bapaknya sampai kaku kayak gini itu tidak berhasil. Ya. Nah, ini masih kaku. Ya, coba rileks biasa gitu, tapi kayak ditahan badannya. Ya, jangan sampai kakinya berembes kayak gini juga ujung-ujungnya. Coba bacanya SOP-nya mana sih? Nah, anjurkan pasien untuk berkemih terlebih dahulu. Misalnya pasiennya tanya apakah pasien sudah pipis? Ya, kalau belum pipis minta untuk pipis. Jangan sampai dia menahan kencing nanti tiba-tiba setelah ditahan pipis di sini. Terus kedua, pasien dipersilakan untuk pakainya pada pasien yang lebih nyaman. Tempat tidur mau berbaring juga bisa, tapi kalau pada pasien berbaring ini pada lansia. Ya. Terus ketiga, anjurkan pasien untuk kontraksi otot panggul dengan cara sama ketika menahan kencing. Nah, seperti orang mau nahan kencing di panggulnya. Terus itu tapi jangan perutnya ikut. Kalau Bapak Ibu melakukan perut, ya ikut-ikutan. Karena di sini ada lemak. Terus setelah itu Bapak jangan tahan perutnya ya, jangan tahan, rileks biasa saja, tapi Ibu kayak menahan pipis sama BAB barengan. Sama punggungnya ikut cakut, itu udah berhasil dilakukan. Coba baca yang ke selanjutnya di bagian 12. Jika pasien sudah menemukan dengan di 11, bila otot perut dan tungkai pantat mengarah, maka pasien tidak berlatih dengan otot yang benar. Maka itu tidak berhasil dilakukan senam kegel. Ya, bukan senam kegel dilakukan tapi menahan perut yang keluar itu kentut. Iya benar Bapak Ibu, ada teman, bukan teman sih, saya lihat di video teman saya lakukan senam kegel ini, dia nahan perut lama-kelamaan kan karena kita tahan kan gas kan, keluar gasnya ya. Karena itu udah salah. Jadi tujuan untuk lakukan senam kegel ini biasa saja, rileks, cari pasien tempat nyaman, kakinya di gini, punggung kayak gini, ya udah kayak gini ya, tahan. Tangan juga nggak perlu kayak gini, bisa taruh di perut untuk kita lihat ini mengeras apa tidak. Bayangkan di kereta. Iya, bayangkan di kereta. Ya, bener. Bayangkan di kereta. Perutnya lagi lunas. Itu termasuk senam kegel juga. Termasuk senam kegel. Beda rasanya kita menahan kentut di tengah keramaian. Iya kan? Beda rasanya. Itu perut kalau mau tahan kentut itu perut yang kita tahan. Perut sama bagian anus. Ya enggak? Kalau kita kayak gitu itu barengan itu bukan senam kegel. Kalau senam kegel ini adalah bersamaan antara punggung tahan sedikit, biasa naik kayak gini, terus tahan bagian anus sama kayak seperti mau diangkat. Coba Bapak dilakukan. Coba Bapak Ibu coba dilakukan di tempat duduknya masing-masing. Bisa nggak? Santai duduk kayak gini aja. Bisa. Kalau besok di ujian karena kita kan nggak mampu melihat semuanya kan, jadi Bapak Ibu mampu menerapkan kayak gini. Misalnya, permisi Bu, selamat pagi, perkenalkan nama saya Perawat Wandi. Di sini saya bertujuan untuk melakukan senam kegel, bertujuan untuk melatih otot-otot yang ada di bagian vesika urinaria Bapak. Yang bertujuan untuk apa tadi ya? Melatih vesika urinaria Bapak agar Bapak mampu melakukan BAB atau secara mandiri. Karena kelihatan misalnya Bapak ini ngompol, tidak bisa ini, batuk saja kan kencing kan? Biasanya gitu. Tadi apa? Iya, lupa. Udah sore Bu, lampu udah nyala. Iya. Besok libur soalnya.
Terus setelah itu ya. Terus setelah itu baik, apakah Bapak bersedia kita lakukan biasanya 3 sampai 5 menit? Bisa. Oke. Tanyakan dulu kepada pasien sebelum melakukan tindakan, apakah Bapak sudah pipis? Nanti kan ada biasanya mahasiswa tingkat bawah kita pakai jadi pasien. Jadi seolah-olah benaran dilakukan. Apakah Bapak udah pipis? Misalnya, oh iya, belum. Arahkan pasiennya untuk pipis terlebih dahulu. Karena takutnya pasien belum pipis, terus Bapak Ibu melakukan itu, pipisnya akan keluar. Oke. Kenapa? Iya kan memori. Ya kalau Ibu mau ngantar pasien ke kamar mandi, ya pun kucing ikut lagi. Ditinggal pulang ya Pak Ega. Iya. Terus setelah itu tanyakan, terus setelah itu kalau sudah Bapak Ibu suruh mengatur posisi senyaman mungkin, mau berbaring kah atau duduk di samping tempat tidur. Setelah itu ngatur posisi pasien senyaman mungkin sudah. Setelah itu anjurkan pasien untuk menahan punggung secara bersamaan sama bagian anus seperti saat BAK dan BAB sama bagian depan sini. Terus tangan bisa taruh di bagian depan. Dilakukan mulai 1, 2, 3 ya. Setelah itu bisa dirasakan, kita melihat juga. Oh, ini menekan, ini tekan, ini keras. Itu tidak berhasil. Saya juga punya lemak tapi nggak keras gitu loh. Ini berarti benar ini menahan gitu. Ya. Terus setelah itu misalnya Bapak ini ada saja yang menahan ya. Kalau pada orang normal kan bisa menahan. Kalau memang benar-benar pada orang yang menahan kencing dan BB, ini nggak ikut mengeras. Iya. Oke, itu sudah termasuk latihan Kegel. Oh berarti ceritanya kayak. Iya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah siap ujian? Kalau gitu soalnya biasanya kasusnya apa Pak? Kasus senam geget itu BPH. Oh. BPH kalau pada ginjal yang sudah memang gangguan ginjal sudah tidak bisa Pak yang menjalani HC. Kecuali pada gagal ginjal stadium 1, stadium 2 karena kalau sudah mendekati stadium 4 dan 5 kita waspada. Terus kita itu biasanya lakukan senam kegel ini di mana? Pasien DM yang sudah 5 tahun. 5 tahun terdeteksi dia DM karena kita curiganya dia itu ke arah ginjal. Gitu karena kita harus perlu dilakukan screening awal ke arah gagal ginjal kronik karena banyak gagal ginjal kronik ini riwayatnya itu ada DM. Dia banyak kan. Nah, itu yang belum bisa diterapkan di sini, Bapak. Karena misal coba aja lihat pasien dengan gagal ginjal kronik itu selalu diawali dengan penyertanya itu adalah DM. Karena salah satu komplikasi dari DM juga ke nefropati ginjal. Itu mereka. Tapi kalau di luar negeri Taiwan sudah dianjurkan pasien yang sudah terkena DM tipe 2 dengan riwayat DM-nya sudah lebih dari 5 tahun sudah masuk screening awal. Kita hitung GFR-nya. Oh, GFR-nya sudah mengalami penurunan. Kita gunakan obat atau kita latihkan dia dengan apa? Cairannya kita kontrol. Oh, dia makin menurun lagi. Kasih lagi konsultan ke dokternya, ke ginjalnya. Biasanya itu dapat diatasi Bapak. Itu adalah penanganannya awal dari kita. Itu juga perlu dilakukan penelitian Bapak nanti. Itu saya kasih satu bocoran tuh kalau yang mau ambil KMB. Yang mau KMB banyak nggak Bapak Ibu? Jangan banyak kan nanti banyak yang muji. Kalau Bu Nisa nggak apa-apa. Iya, Bu Nisa dulu soalnya baik. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Itu berapa kali kita ngelakuin senam kegel? Senam kenapa? Pas latihan itu berapa kali? Selama 5 menit juga bisa, 3 menit juga bisa. Tapi jangan sekali tindakan 5 menit. Ya, rusak bagian ininya, pintarnya. Ada jeda dulu. Iya, ada jeda.
berapa detik kah, 30 detik kah, atau sampai 1 menit. Tapi secara aturan di sini biasanya belum terkena. Nah, 10 detik itu udah paling cepat tuh 10 detik. Bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu udah lama kan? Tapi kalau kita benar-benar menahan BAB ya sampai 1 jam juga bisa tahan ya kalau kita ya. Keringat dingin, Pak. Bisa ya. Nah, sabar. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, karena waktu sudah masih ada Bu Fitri juga kan? Iya. Ya, baik.